Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika penindasan meningkat, kejahatan pun mengambil bentuk yang lebih kejam. Fir'aun bukan lagi sekedar menindas dengan kerja paksa. Ia merancang pemusnahan generasi Israel. Namun di tengah rencana kematian itu, Allah mulai menyusun rencana kehidupan. Allah yang tampak diam ternyata melihat, mendengar, dan bekerja. Seringkali melalui orang-orang yang tidak dianggap penting oleh dunia. Perintah Fir'aun jelas, setiap bayi laki-laki Ibrani harus dibunuh. Ini bukan tindakan spontan, tetapi kebijakan negara. Sejak awal Alkitab menunjukkan bahwa kuasa dunia yang menolak Allah akan berusaha memutus masa depan umat Allah. Namun tidak ada sistem kejahatan yang cukup kuat untuk menggagalkan rencana Allah. Dua bidan, Sifra dan Pua, berdiri di garis depan konflik iman dan kuasa. Mereka memilih takut akan Allah, bukan takut kepada Fir'aun. Takut akan Allah menghasilkan keberanian untuk taat, hikmat untuk bertindak, dan perlindungan ilahi. Allah sering memakai ketaatan sederhana untuk menggagalkan rencana kejahatan yang besar. Yokebed menyembunyikan Musa selama 3 bulan. Ketika tak mungkin lagi, ia meletakkan Musa dalam peti. Dalam bahasa Ibrani, tefah, kata yang sama dipakai untuk Bahtera Nuh. Ini bukan tindakan putus asa, melainkan iman yang kreatif dan berani. Ia menyerahkan anaknya ke dalam tangan Allah tanpa jaminan, tanpa kepastian, namun dengan percaya penuh. Miriam mengawasi dari kejauhan. Putri Fir'aun menemukan bayi itu. Ironi ilahi terjadi. Istana Fir'aun memelihara pembebas Israel. Allah bekerja melalui ibu yang beriman, kakak yang waspada, bahkan hati seorang perempuan kafir. Tidak ada ruang yang terlalu gelap untuk dijangkau oleh karya Allah. Nama Musa berarti ditarik dari air. Ia diselamatkan dari kematian untuk kelak menjadi alat keselamatan bagi bangsanya. Allah sering menyelamatkan seseorang bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan untuk misi yang lebih besar. Kisah kelahiran Musa menunjuk kepada Kristus. Fir'aun memerintahkan pembunuhan bayi. Herodes melakukan hal yang sama. Musa diselamatkan dari air. Yesus diselamatkan untuk menebus dunia. Musa dibesarkan di istana. Yesus datang ke dunia untuk menebusnya. Yesus adalah pembebas yang sejati, yang lahir di tengah ancaman maut untuk mengalahkan maut itu sendiri. Renungan ini mengajarkan bahwa Allah melihat penderitaan umatnya. Ketaatan kecil memiliki dampak besar. Iman sejati bertindak, bukan hanya berharap. Allah bekerja melalui keluarga dan komunitas. Kristus adalah pembebas yang dijanjikan. Jika hari ini saudara merasa kecil dan tak berdaya, ingatlah, Allah sering memulai karya besarnya melalui ketaatan kecil. Pembebasan Israel tidak dimulai dengan mujizat besar, tetapi dengan iman sederhana dan ketaatan sehari-hari.
Allah sedang bekerja bahkan sebelum kita menyadarinya. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Tahu dan Maha Kuasa, Engkau melihat penderitaan umat-Mu dan bekerja dengan cara-Mu yang ajaib. Berikan kami hati yang takut akan Engkau, iman yang berani bertindak, dan ketaatan yang setia dalam hal-hal kecil. Pakai hidup kami menjadi bagian dari karya pembebasan-Mu di dalam Kristus Yesus. Amin.